Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ike. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore juga Bu Wulan. Iya, Oke. bagaimana kabarnya sore hari Waalaikumsalam, ini sama Bu saya juga Ike? Bu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ike? Ya coba off cam. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bu Ike? Ya, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya Bu Anggi sore hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Sepertinya ada kendala sinyal nggih Bu nggih? Oh, nggih Bu. Tapi di sini sinyalnya penuh kok ya. Tapi kok gimana ini dari kemarin kayak gini terus? Iya, nggak apa-apa Bu. Kita lanjut nggih. Saya dengar Nggih. Ibu mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira sore hari ini mau bercerita tentang apa Bu? Nggih Bu, saya mau ceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oke, kita ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan Ibu mau bercerita apa? Nggih Bu, di sekolah saya melihatnya itu anak-anak merasa bosan Bu belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu masih melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya menggunakan infokus. Terus di sekolah kan ada lapangan yang luas atau di depan kelas itu kan ada taman Bu, ada juga perpustakaan. Itu kan bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran Bu. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah itu Bu. Mereka tetap saja melakukan pembelajaran yang seperti itu saja, sehingga anak-anak merasa bosan belajar di sekolah Bu. Oke, baik Bu. Jadi di sekolah Ibu Ike itu ada permasalahan anak merasa bosan begitu nggak Bu nggih? Nggih Bu, betul. Oke, rekan-rekan itu melakukan pembelajaran secara monoton dengan Nggih. metode berceramah. Padahal ada sarana prasarana yang memadai di sekolah Ibu, begitu nggih? Nggih Bu, laras, Oke, betul ada sekali. lapangan, ada perpustakaan, dan ada media-media lain yang bisa digunakan di sekolah Ibu. Tapi rekan-rekan Ibu tidak inisiatif untuk menggunakannya, begitu nggih Bu nggih? Nggih, betul sekali Bu. Oke, oke Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ike dapatkan dari perbincangan sore hari ini dengan saya, Bu? Eh, saya ingin ada perubahan Bu, setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah terkait dengan pembelajaran agar dapat rekan-rekan guru itu memanfaatkan media yang ada di sekolah Bu. Oke, Ibu. Seperti Jadi, itu. oke. Jadi Ibu ingin perbincangan pada sore hari ini itu ingin adanya perubahan di sekolah Ibu, adanya perubahan dari rekan-rekan Ibu untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah Ibu, begitu nggih? Nggih, betul sekali Bu. Oke, Bu. Nah, sekarang perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari sekolah dan rekan-rekan Ibu? Yang lebih Tentunya spesifik. Oke, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, Bu, seperti penggunaan model, metode, dan pemanfaatan media yang disediakan sekolah secara maksimal, Bu. Oke, jadi ada perubahan tadi yang pertama model, metode, dan pembelajaran yang ada di sekolah Ibu nggih, itu Nggih. untuk rekan-rekan juga nggih, Bu, nggih. Jika diidealkan pembelajaran yang bervariatif seperti tadi menggunakan model, metode, dan lain-lain itu kan, ada pada level 10 nggih, Bu, nggih? Nggih, idealnya di level Oke. 10, Bu. Kira-kira pembelajaran di sekolah Ibu itu, sekarang ada pada level berapa, Bu?
Sepertinya di level 5, Bu, karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik memanfaatkan teknologi seperti misalnya menggunakan PowerPoint, Bu. Begitu nggih, Bu. Jadi menurut Ibu itu di sekolah Ibu baru di level 5 nggih, Bu, nggih? Nggih, betul sekali, Bu. Oke, sekarang kira-kira Ibu berharapnya sekolah Ibu itu ada di level berapa gitu? Eh, Mungkin bisa ditingkatkan di level 7, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit, mengingat kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu guru-guru senior. Jadi mungkin kalau dari level 5 ke level 7 bisa diusahakan, Bu. Oke, jadi Ibu itu inginkan dari level 5 menuju ke level 7, begitu? Nggih. Iya. Kira-kira itu, hambatannya apa, Bu, yang Ibu temui di sekolah Ibu sampai Ibu itu merasa sekolah Ibu masih dalam level 5? Nggih. Hambatannya mungkin guru-gurunya itu nggak ada inisiatif, Bu, untuk penggunaan sarana secara maksimal, Bu. Oke, itu hambatan yang pertama, Bu. Guru-guru tidak ada inisiatif secara mandiri untuk menggunakan, sarana prasarana yang ada di sekolah Ibu. Nggih. Iya, kira-kira ada hambatan lain, Bu? Sepertinya itu dulu, Bu. Oke. Jadi Ibu baru menemukan satu hambatan yaitu guru-guru tidak ada inisiatif untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah Ibu. Begitu? Nggih. Nggih. Iya. Tadi Ibu berharap ada peningkatan dari level 5 menuju level 7. Nggih, betul sekali, Bu. Iya. Kira-kira apa rencana Ibu Ike agar bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, terkait apa rencana tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring, ataupun pendampingan individu, Bu, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu, Bu. Oke, jadi ada beberapa rencana yang akan Ibu Ike laksanakan. Yang pertama itu mentoring, betul? Nggih, betul, Bu. Yang kedua itu pendampingan individu secara face to face. Nggih, betul sekali, Bu. Oke, untuk rencana yang pertama itu ada mentoring. Kira-kira bagaimana sistemnya, Bu? Mungkin selain mentoring, saya coba juga akan melakukan diskusi, Bu, dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan atau workshop dengan tujuan peningkatan kompetensi guru, khususnya untuk penyampaian materi pembelajaran agar lebih bervariatif, Bu. Oke, jadi yang dipilih rencana dari kedua rencana Ibu itu yang dipilih yang pertama Bu, monitoring. Mentoring. Oke, mentoring. Oh iya, mentoring, maaf Bu. Mentoring dengan awalan meminta izin dari kepala sekolah, begitu Bu? Nggih. Oke, sekarang sudah ada gambaran nggih Bu tentang rencananya. Yang pertama itu nanti Ibu akan melakukan diskusi, begitu, diskusi dengan kepala sekolah. Nggih. Nggih, Bu. Kula nuwun dulu, minta izin dulu ke kepala sekolah. Iya, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sebuah mentoring, begitu? Nggih. Itu dalam bentuk? Dalam bentuk pendampingan individu, Bu. Pendampingan individu secara face to face. Nggih. Oke. Jadi komitmen Ibu itu apa terhadap rencana yang tadi Ibu ingin laksanakan? Saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan guru, Bu, di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau yang sudah melakukan pembelajaran secara bervariatif. Kebetulan di sini ada satu guru yang mumpuni begitu, Bu, yang
beliau itu saya rasa sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, bervariatif begitu Bu. Jadi saya nanti mau minta bantuan dari beliau juga Bu. Oke Bu, jadi komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang tadi melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru Bu Ike yang ada di sekolah, itu yang pertama meminta bantuan rekan guru yang ahli dalam bidang IT, yang ahli dalam pembelajaran inovatif, begitu Bu? Nggih. Nggih, betul sekali Bu. Oke, alhamdulillah rencana Ibu yang ingin Ibu laksanakan itu luar biasa Bu, sebuah mentoring pendampingan individu secara face to face, semoga nanti bisa berjalan lancar ya Bu. Amin, terima kasih Bu atas doanya. Terima kasih juga atas cerita dari Ibu, meluangkan waktu untuk bercerita kepada saya dan mudah-mudahan nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga kepada Bu Anggi yang sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah dari saya, nggih Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Ibu. Kita akhiri perbincangan sore hari ini, nggih Bu, nggih? Nggih Bu. Nggih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu, dimatikan rekamannya. Pak Fian, Bu Ike dengan Pak Fian dulu. Saya biar Bulannya istirahat. mau istirahat dulu. Yuk, jalan. Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabarnya Pak Fian hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Baik sekali. Alhamdulillah. Oh ya, saya dengar dari Bu Anggi, katanya Pak Fian mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita tentang apa Pak? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya lagi sedang banyak kegiatan ini Ibu. Sedangkan anak-anak di sekolah butuh bimbingan. Maksudnya setiap hari dari pagi sampai sore, sampai selesai KBM, sering saya tinggalkan seperti itu Bu. Jadi saya pengen mengoptimalisasi atau bisa memanajemen waktu gitu Bu. Oke, kita ada waktu 10 menit nih Pak, kurang lebih. Silakan Pak Fian. Tadi itu ya sudah ada permasalahan terkait dengan manajemen waktu, nggih Pak. Pak Fian yang Betul sekali banyak Bu. tugas di luar, yang tidak ingin mengorbankan anak-anak, tapi juga Pak Fian tidak bisa meninggalkan tugas tambahan Pak Fian yang di luar itu, nggih Pak. Betul Ibu. Jadi saya pengen dua-duanya itu tercover, pengen memanajemen waktu supaya di pembelajaran tidak tertinggal anak-anak didik saya, juga saat saya keluar dari kelas atau keluar dari sekolah, saya juga tetap bisa menghadiri acara-acara yang mana saya dapat undangan, seperti itu Ibu. Baik, jadi kira-kira apa yang ingin Pak Fian dapatkan nih dari percakapan kita ini? Di akhir percakapan ini, saya pengen suasana hati saya plong, terus yang kedua itu saya lebih bisa mengoptimalisasi dan bisa memanajemen waktu saya di sekolah, seperti itu Bu. Baik, intinya biar semua bisa terkondisikan ya Pak. Betul sekali Bu, bisa terkondisikan. Nah, coba sekarang saya mau tanya nih Pak, kalau semua sudah terkondisikan untuk saat ini, kira-kira sudah berada di level berapa nih Pak? Kan idealnya itu di level 10 nggih Pak?
Betul. Untuk saat ini mungkin masih di level 7, Bu. Baik, level berapa sih yang ingin Pak Fian capai kaitannya dengan hal tersebut, Pak? Mungkin saya pengen mencapai di level 9, Bu. Oh, dari level 7 ke 9 nggih. Kira-kira usaha apa yang Pak Fian bisa lakukan untuk bisa mencapai ke level 9 tersebut, Pak? Mungkin saya bisa meminta bantuan atau berkolaborasi kepada rekan atau teman sejawat saya. Misal teman yang sedang tidak mengajar atau jam kosong, seperti sedang pelajaran agama atau olahraga, seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Ya, selain itu, ada lagi kah, Pak? Bisa juga, saya juga bisa membuat kelompok-kelompok di dalam kelas. Saya bentuk kelompok, ada ketua kelompoknya, ada ketua kelas juga. Struktur organisasi saya manfaatkan agar kondisi kelas itu tidak ramai ketika diberi tugas, seperti itu, Bu. Dan saya Jadi, ketika gimana, Bu? nggih monggo diteruskan. Ya, jadi selain berkolaborasi dengan rekan teman sejawat atau teman guru, saya juga bisa mengkondisikan kelas dari struktur organisasi kelas, ketua kelas, dan juga ketua kelompok seperti itu, Bu, supaya di dalam kelas itu terkondisikan. Namun saat pembelajaran mungkin ketika tidak ada saya beri tugas, mungkin eh, saya juga harus memberikan materi terlebih dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu supaya anak didik ketika mendapat tugas itu tidak melandrang seperti itu, Bu. Tidak Oke. bingung. Jadi intinya dengan kolaborasi nggih Pak, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid Pak Fian sendiri nggih. Betul sekali, Ibu. Kolaborasi kuncinya sih itu, Bu. Menurut saya. Nggih. Nggih. Kira-kira Pak Fian akan mulai kapan nih merealisasikan rencana tersebut, Pak? Eh, Menurut saya sih sesegera mungkin ya, Bu, karena kondisi peserta didik juga sebentar lagi ada pertengahan semester seperti itu. Saya juga ke depan ada undangan lagi seperti itu. Mungkin 2 hari ke depan saya akan merealisasikan izin kepala sekolah terlebih dahulu dan sebagainya. Saya akan realisasikan, Ibu. Oke, Pak Fian menarik sekali. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Fian sudah dapatkan, Pak? Saya mendapat beberapa solusi sih, Ibu. Dapat jawaban dari permasalahan saya. Kemungkinan besar insya Allah akan saya terapkan di waktu dekat ini, Ibu. Alhamdulillah ya Pak, Pak Fian sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Semoga rencana yang akan Pak Fian lakukan bisa berjalan dengan baik. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Senang sekali saya bisa bercerita dengan Ibu. Nggih, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau Pak Fian ada yang mau diceritakan, bisa langsung hubungi saya nggih Pak, wonten nomornya nggih. Iya, Ibu. Sudah saya simpan. Insya Allah saya juga bisa menghubungi Ibu ke depan ketika saya ada permasalahan atau tindak lanjut dari permasalahan ini. Nanti saya bisa menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Nggih. Nggih, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, begitu saja Pak, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Bu. Coba nyalakan kameranya dulu nggih, buat ngode sih Bu. Ya Pak Fian, udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fian. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya?
Oke, selamat sore juga Pak Fian. Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabar Pak Fian juga? Baik, Ibu, luar biasa. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan coaching nih Ibu. Sebentar nih waktunya tidak lama. Kira-kira apa nih yang Ibu akan bicarakan di siang menjelang sore ini, Bu? Sepertinya sudah sore ya, Ibu ya? Sore. Oh ya, Iya sudah Pak. sore. Iya. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bapak. Khususnya itu di kelas saya Pak. Oh, ada permasalahan apa ini, Ibu, kira-kira? Iya, saya mempunyai permasalahan di kelas saya khususnya ya Pak, saya itu mempunyai, murid, satu murid lah ya, itu sepertinya seperti anak berkebutuhan khusus, tunagrahita ringan lah Pak, begitu. Iya, iya. Tunagrahita ringan gitu. Iya. Jadi sebelumnya yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan permasalahan Ibu yang menghadapi peserta didik atau murid yang tunagrahita. Kira-kira Ibu pengen apa nih setelah pembelajaran atau pembicaraan percakapan kita ini di akhir nanti? Pengen dapat apa? Iya, saya ingin di akhir perbincangan kita sore hari ini itu saya bisa mendapatkan sebuah solusi untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus tersebut, Bapak. Ibu pengen dapat solusi untuk diterapkan ya Ibu di Iya, dalam kelas untuk menghadapi anak yang tunagrahita tersebut ya Ibu. iya betul, Bapak. Nah, kalau boleh tahu, semua misal nih sudah terkondisikan Ibu sebelum mendapat solusi yang akan Ibu dapatkan. Itu misal kira-kira sedang di level berapa ini Ibu? Jika idealnya itu di level 10. Iya, untuk saat ini mungkin saya masih di level 6, Bapak. Oh, masih 6 G. Iya. Baik, masih di level 6. Ibu pengen mencapai level sampai berapa? Kalau keinginan sih mungkin ke 8 dulu nggih, Pak? 8 G. Ya, semoga ke depan atau setelah pembicaraan ini Ibu dapat mencapai level 8. Amin. Mm-mm. Ya, jadi menurut Ibu, ciri-ciri anak yang tunagrahita atau anak tersebut, itu ciri-cirinya bagaimana sih Ibu di Iya, dalam kelas itu? jadi begini Pak, si anak berkebutuhan khusus tersebut itu perempuan ya Pak, Oh, anak perempuan. bernama Fatimah. Dia itu seperti agak susah menerima pembelajaran yang saya ajarkan begitu Pak. Agak susah nih Bu. Fatima Hmm. dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan agak susah. Fatima kelas berapa Ibu? Kebetulan saya mengajar di kelas 1 Bapak. Oh, kelas 1. Iya. Susahnya apabila Ibu mengajar yang bagaimana? Kemarin itu dalam materi matematika Pak yang kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Itu kan butuh konsep yang benar-benar memahami sekali Pak. Mm-mm. Konsep yang abstrak atau yang konkret itu Ibu? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya nggih. Mm-mm. Jadi anak tersebut kurang fokus saat menerima pembelajaran dari Ibu. Nah, Iya sekarang Pak. Ibu kepengennya seperti apa supaya anak itu dapat pembelajaran, ketika dapat pelajaran itu masuk ke dalam benak dia atau ke dalam dia seperti itu. Pengennya seperti apa Ibu? Iya pengennya seperti itu Pak. Si anak bisa menerima pembelajaran yang saya ajarkan dan pembelajaran yang saya ajarkan bisa menyenangkan di anak berkebutuhan khusus tersebut Pak. Pembelajaran yang menyenangkan berarti ya Bu ya, supaya anak itu tenang dan dapat menerima Iya pembelajaran betul. dari Ibu dengan baik. Menurut Ibu nih, apa yang ingin dikerjakan supaya anak tersebut mendapat pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang Ibu berikan itu didapatkan karena anak tersebut kan berbeda nih Ibu. Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu inginkan atau ingin kerjakan?
Saya sih ingin rencananya begini Pak, saya melakukan pembelajaran dengan berbagai media yang ada. Mungkin dari benda-benda konkret seperti kelereng atau roti untuk membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain untuk menerapkan konsep kurang dari, lebih dari, dan sama dengan begitu Pak. Itu Wah, rencana yang menarik pertama. sekali ya Bu. Jadi pembelajaran langsung praktek dan menggunakan benda konkret ya Ibu ya. Oke, iya betul. Waduh, luar biasa sekali itu solusi yang bagus menurut saya Ibu. Kira-kira ada lagi selain pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Yang kedua mungkin mencoba kolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Kolaborasi dengan teman Iya, atau orang sejawat di sekolah gitu. iya. Mungkin berdiskusi ada metode lain tidak seperti barangkali ada metode lain yang selain yang saya lakukan begitu. Barangkali bisa untuk membantu saya untuk menghadapi si Fatimah ini, anak yang berkebutuhan khusus ini begitu, Pak. Betul Ibu, karena pemikiran satu guru dengan satu guru yang lain biasanya berbeda seperti itu ya Bu. Iya, Pak. Mungkin saja teman Ibu lebih mempunyai atau lebih bermakna pembelajarannya untuk anak tersebut. Seperti itu Ibu. Iya, Pak, betul. Waduh, luar biasa sekali. Ada lagi Ibu solusi kira-kira Ibu yang ingin Ibu kerjakan? Yang ketiga mungkin itu awal dari rencana saya ya Pak. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu karena saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi dalam pembelajaran saya begitu Pak. Saya meminta Waduh, izin ke kepala sekolah tidak dulu. lepas dari kepentingan kepala sekolah ya Bu, tidak boleh sembarangan melangkah seperti itu di ranah sekolah seperti itu Iya maksud Pak, Ibu. betul. Ada 3 ya Ibu solusi Iya. yang ingin Ibu kerjakan atau Ibu lakukan. Nah, kira-kira dari ketiga solusi tersebut, mana nih yang paling memungkinkan menurut Ibu yang dilakukan terlebih dahulu? Mungkin yang rencana yang pertama Pak, karena saya terlibat langsung menggunakan benda konkret yang seperti kelereng dan kue-kue tersebut gitu. Langsung Saya akan mencoba dikerjakan. yang Itu pertama yang dulu, pertama Pak. itu. Kira-kira mau kapan Bu? Yang pertama itu. Sesegera mungkin, Pak. Wah, mantap. Sesegera mungkin ya. Baru yang kedua, terus solusi yang ketiga. Seperti itu Ibu Iya, urutannya. begitu. Waduh, luar biasa. Nah, di titik ini apa nih Ibu yang Ibu Anggi dapat dari percakapan dari tadi kita bercakap sama ini? Kira-kira apa yang Ibu dapat? Alhamdulillah dari perbincangan sore hari ini dengan Pak Pian, saya sudah merasa plong dan menemukan solusi-solusi yang tadinya itu di benak saya, wah ini bagaimana ini menghadapi seorang anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sudah mendapat rencana-rencana begitu. Waduh, alhamdulillah sekali ya Bu, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu dapatkan di sekolah, terutama di kelas. Alhamdulillah Ibu bisa menemukan permasalahan itu dan bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Semoga ke depan Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dan semoga saya doakan lancar Ibu. Terima Rasanya kasih gimana udah plong ya Bapak. Bu ya? Iya, terima kasih Bapak juga Alhamdulillah sudah plong. membimbing saya untuk menemukan solusi-solusi tersebut ya Pak. Alhamdulillah, nanti ke depan apabila Ibu sudah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi, Ibu bisa menghubungi saya lagi ya Bu. Oke, Nanti bisa oke Pak. berkonsultasi lagi, menceritakan lagi, silakan saya terbuka. Seperti itu Siap Ibu. Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.